Qin Yichen membuka matanya, melirik Lin Bai, dan kemudian menutup matanya lagi. Semua perhatiannya tertuju pada lautan kesadaran yang umum bagi semua orang percaya. Lin Bai, tahukah kamu apa pepatah? Aku menghargai sapuku, menjaga sapu compang camping yang sudah kumiliki. Bagaimana aku bisa membuat kemajuan besar? Jika Anda ingin tumbuh dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang unik, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan batin Anda. Meskipun metode latihan menentukan batas atas dan bawah praktisi, ia tidak dapat menentukan kreativitas. Selama Anda memahami metode yang cukup, Anda bisa mendapatkan sesuatu yang baru dan lebih cocok untuk Anda. Qin Yichen dengan sabar menjelaskan kepada Lin Bai mengapa dia melakukan ini. Sebenarnya, saya benar-benar ingin mengatakan bahwa Qin Yichen melakukan ini hanya karena dia tidak keberatan. Pembunuhnya yang sebenarnya adalah Yin Yang Daobol, dan bahkan jika penduduk asli ini ingin menguasainya, mereka harus mengatasi masalah yang lebih sulit diatasi daripada Qin Yichen. Pertanyaan ini bahkan lebih sulit daripada mempelajari bola Yin Yang Dao. Itulah aturan dunia. Mereka yang bisa memahami aturan dunia setidaknya berada pada level ksatria, yang telah memusnahkan banyak orang tanpa terlihat. Pada saat yang sama, perlu untuk menguasai keterampilan dan pengalaman Pang Zuang dari dua kekuatan yang berbeda, yang sangat sulit bagi Qin Yichen. Tetapi bagi orang-orang di dunia ini, tidak ada kata-kata. Mereka dapat mempelajari berbagai hal, tetapi mereka tidak dapat mempelajari aturan dunia Qin Yichen. Ini sangat sulit bagi mereka. Qin Yichen dapat dianggap telah melihat aturan dunia yang berbeda dari dua dunia, dan dia tidak memiliki banyak petunjuk untuk menggabungkan dua kekuatan dalam instrumen. Dia hanya dapat menggunakan metode lengkap untuk memecahkan rahasia Yin Yang Daobol. Dengan premis bahwa Anda tidak perlu banyak bersembunyi, Anda dapat melindungi diri sendiri secara diam-diam. Untuk cara lain, tentu saja, Anda harus mengejutkan mereka. Catat napas Anda sebanyak mungkin dengan berbicara tentang cara yang telah Anda gunakan. Seperti yang dikatakan Matt, ada banyak implikasi dalam masalah ini, dan perlu untuk menguji sikap orang-orang ini sebelum membuat keputusan. Qin Yichen menangani masalah kuil penguasa cahaya dengan wajah tenang di sini. Dan di sisi lain, Byron juga menerima jawaban dari para penganut kuil penguasa cahaya. Penguasa cahaya hilang. Byron tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak melihat. Apakah ini berarti Lord of Light tidak mau berkomunikasi dengannya? Byron tiba-tiba mengangkat tenggorokannya. Dalam proses negosiasinya, ini adalah kasus terburuk. Pihak lain tidak memiliki rencana untuk bernegosiasi lagi, yang sangat tidak menguntungkan baginya. Itu juga sangat tidak menguntungkan bagi Mahkamah Agung di belakangnya. Tunggu sebentar, saya ingin menyusahkan Anda untuk memberitahu saya. Saya mewakili Mahkamah Agung Ilahi, dan saya di sini untuk meminta maaf kepada penguasa cahaya. Byron mengatakan ini dengan sangat terampil. Meskipun dia mengatakan dia di sini untuk meminta maaf, dia hanya menyebut Qin Yichen. Selama pihak lain juga orang yang cerdas, dia harus tahu tujuannya. Orang percaya itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak perlu. Penguasa cahaya sudah memerintahkan. Sampai kamu menunjukkan ketulusanmu, kamu tidak akan melihatnya. Ada pertanda buruk di hati Byron. Mampu mengucapkan kata-kata ini berarti Lord of Light sudah tahu bahwa dia tidak memiliki ketulusan dalam perjalanan ini. Setidaknya tidak kepada orang-orang di kuil Lord of Light. Tapi bagaimana dia melihatnya? Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku? Apakah Lord of Light menanyakan sesuatu sebelumnya? Orang percaya mengatakan ini setelah meminta petunjuk dari Qin Yichen. Tuan Cahaya baru saja mengatakan bahwa kamu tidak memiliki ketulusan. Adapun bagaimana dia melihatnya, tidak masalah jika kamu bertanya. Setelah berbicara, orang-orang percaya meninggalkan Byron dan menjalankan urusan mereka sendiri. Byron cukup malu, dan situasinya sangat buruk sekarang. Setelah mengirim seseorang untuk menjelaskan situasi di sini ke Mahkamah Agung, Byron ingin berjalan-jalan. Tapi itu hanya mengambil langkah dan menabrak dinding tak terlihat secara langsung. Pengingat Zhao Wuling datang di telinganya. Kenapa? Kamu masih ingin menanyakan informasi tentang kuil penguasa cahaya? Saya dapat menasihati Anda. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar jika Anda dapat melihat hal-hal sejauh ini. Jika ada tindakan lain. Jika dia berubah di tempat lain, Zhao Wuling mungkin akan memberi Byron sedikit wajah. Bagaimanapun juga, dia adalah kekuatan tingkat ksatria. Tapi inilah kuil penguasa cahaya. Ada banyak sekali senjata yang bisa dikerahkan hanya dengan satu pikiran dari Zhao Wuling. Apalagi seorang ksatria. Selama dewa-dewa tidak datang, Zhao Wuling memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Byron dengan cepat menjelaskan. Saya mengambil kebebasan. Saya hanya ingin tahu kompensasi seperti apa yang dibutuhkan kuil Lord of Light, sehingga saya bisa bernegosiasi dengan Lord of Light. Zhao Wuling tidak berbicara lagi. Pilihan yang dia berikan pada Byron sangat sederhana. Entah Anda hanya bercinta seperti ini, atau hanya menontonnya di sini sampai Anda menunjukkan ketulusan Anda. Byron baru saja merasakan sakit kepala yang hebat. Ini tidak mudah untuk dihadapi, dan aku harus meminta orang-orang tua itu untuk membayar lebih. Jika orang lain mengalami masalah seperti itu,
mereka mungkin pergi begitu saja seperti ini. Tapi Byronlah yang bertahan di sini, dan dia menghadapi situasi yang lebih sulit daripada di sini. Dan itu salah satu dari sedikit kesenangannya. Tanpa sadar, dia mundur sedikit dan duduk di udara, mengerutkan kening sambil berpikir. Byron tidak memperhatikan sama sekali, seperti yang dia pikirkan. Ruang di sekitarnya berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi di belakangnya, ada jalan untuk meninggalkan wilayah bintang Changlan. Waktu berlalu, dan Byron juga memikirkan bagaimana menghadapinya. Kuil penguasa cahaya sekarang memiliki wilayah bintang Changlan, jadi seharusnya tidak ada kekurangan sumber daya. Jadi, satu-satunya hal yang bisa membiarkan Lord of Light dan aku berbicara kali ini hanyalah wajah kuil Lord of Light, dan ruang untuk pengembangan kuil Lord of Light. Tapi dua hal ini adalah hal yang tidak bisa diambil oleh Mahkamah Agung, jadi aku harus memikirkan cara. Mungkin, kita harus memikirkan cara untuk berbicara dengan Lord of Light terlebih dahulu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit hingga keesokan harinya. Pada saat ini, kompetisi telah berlangsung selama 10 hari. Tanpa kuil penguasa cahaya, kompetisi telah menjadi proses rutin. Tidak banyak yang bisa dilihat, dan seluruh prosesnya biasa-biasa saja. Byron juga tahu bahwa situasi saat ini agak buruk, dan ketika kompetisi berakhir, Lord of Light benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Turnamen awalnya dirancang untuk mengalokasikan sumber daya yang baru ditemukan di berbagai tempat. Sekarang pengadilan dewa tertinggi menggunakan metode seperti itu untuk mengecualikan kuil penguasa cahaya. Qin Yichen bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Menceritakan apa yang terjadi pada mereka dalam kompetisi dapat membuat Mahkamah Agung kehilangan muka. Jelas pengadilan Tuhan yang memiliki harga diri yang tinggi, tetapi menggunakan cara kotor seperti itu untuk berurusan dengan kuil penguasa cahaya. Betapa ironisnya ini. Byron melihat waktu. Meskipun dia belum menemukan solusi yang cocok, dia hanya bisa mencobanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, Byron menyadari bahwa dia telah diisolasi oleh Zhao Wuling, dan dia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Kamu menyampaikan pesan kepada penguasa cahaya untukku. Jika dia tidak ingin berperang dengan Mahkamah Agung Ilahi sekarang, dia sebaiknya berbicara denganku, dan aku akan menunggunya untuk menjawabku.